Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, Ikhwan wa Hafillah Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang menyimak acara ini di masjid atau mungkin via online. Sebelumnya ya, ba'da tahmid wassalawat ya, kita memuji Allah atas karunia-Nya. Di siang ini kita tetap bisa terkoneksi, terhubung dalam rangka kajian yang rutin kita adakan ya, insya Allah setiap bulannya. Salam dan salam untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami Al-Fakir minta maaf sekali khususnya buat para pengurus masjid ya dari Masjid Al-Hidayah Capital Place untuk Ustadz Haddad dan timnya karena harusnya dijanjikan untuk bisa membersamai di kajian zuhur kali ini, tapi qadarullah masyafa'al kami berangkat dari Bintaro dan acara sedikit lebih lama karena ada sesi foto bersama, sesi macam-macam yang harus kami selesaikan sehingga 11:30 baru bisa keluar, tapi setelah lihat Google Maps ternyata sulit untuk bisa on time untuk bisa menyapa para jamaah. Tapi ala kulli hal ya kami diminta untuk tetap misi online dan alhamdulillah ini solusi yang bisa kita harapkan ya. Dan tentu saja di hari ini kita masuk di penghujung ya bulan Rajab dan bahkan sudah ada yang mungkin menyangka ini sudah di bulan Sya'ban malam ini, tapi kita bersyukur ternyata Allah berikan kita di bulan di mana kita berharap dalam sebulan yang akan kita lalui insya Allah di bulan depan, insya Allah di bulan Ramadan kita akan melakukan apa yang menjadi salah satu tanggung jawab kita, yaitu melakukan islahun nafs, perbaikan diri. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah, dan perbaikan diri tentu saja tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan perbaikan keluarga, dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini mengingatkan kita yang pertama adalah bahwa kita tidak bisa melihat diri kita saja yang harus memperbaiki diri, tapi keluarga adalah tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan, bahwa kita harus memperbaiki keluarga sebagai bagian upaya menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi keluarga ini adalah syarat yang Allah tetapkan kalau kita ingin menyelamatkan diri dari api neraka bagi kita yang memiliki keluarga. Kenapa? Karena bagi kita yang memiliki keluarga, keluarga ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Makanya momentum Ramadan ini momentum di mana kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar mampu menjalankan perannya, yaitu bukan hanya mempersiapkan diri kita, tapi juga keluarga kita, yaitu diri dan keluarga dari api neraka. Menariknya ayat ini, kalau kita lihat, sebenarnya mengingatkan tentang satu visi yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran visi akhir seorang muslim itu adalah terbebas dari api neraka. Ini menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena selama ini terminologi yang sering kita dapatkan biasanya masuk surga bersama gitu. Tapi ayat Quran justru lebih mengingatkan tentang menjaga diri keluarga dari api neraka. Alih-alih diperintahkan kita untuk masuk surga, Allah lebih meminta kita untuk ya terbebas dari api neraka. Ya. Dalam hal ini maka kita tahu bahwa tugas utama kita ternyata Al-Quran tidak mengatakan, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam surga. Ya, tidak ada ayat-ayat mengatakan, hai orang beriman, masuklah kamu dalam surga dan jaga dan ajaklah keluarga masuk surga. Nyata yang Allah ingatkan adalah ya jaga diri keluarga dari api neraka. Ya.
Kenapa demikian? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk surga tapi menjaga di api neraka? Inilah salah satu gambaran betapa Quran memiliki sebuah kata yang ringkas tapi padat maknanya. Ketika Allah katakan jaga din keluarga di api neraka, bahwa terbebas dari api neraka, itu merangkum keinginan kita juga untuk masuk surga. Kenapa? Karena orang-orang yang terbebas dari neraka otomatis dia masuk surga, otomatis. Tapi kalau ayatnya mengatakan masuklah kamu ke dalam surga, maka masih ada peluang ke neraka. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh baginda Nabi bahwa di neraka itu ada 7 lapis neraka yang kita simpulkan, yaitu bagian yang paling atas, yaitu neraka jahanam, yang disebutkan bahwa neraka yang paling dingin. Tentu maknanya bukan berarti sesejuk dingin di sini kayak kulkas, tapi dingin di sini menunjukkan bahwa dibandingkan neraka paling bawah, neraka paling atas tentu jauh dari sumber api lebih dingin. Nah, bagian paling atasnya yang paling dingin, yang tentu saja dingin di sini panasnya ribuan kali daripada panas matahari. Maka disimpulkan di situ ada penghuninya yang disebut Jahannamiyun. Siapa itu Jahannamiyun? Yaitu orang-orang yang beriman, yang dia dalam hal ini memiliki keimanan tetapi melakukan dosa selagi di dunia dengan dosa yang diulang dan dilakukan terus-terusan. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, bersyahadah, tapi perbuatannya selagi di dunia ada perbuatan fasik atau perbuatan maksiat. Nah, orang-orang seperti ini dalam hal ini dia ya direndam dan dibersihkan dulu di neraka dalam ribuan tahun, baru setelah dianggap bersih, baru Allah kembalikan atau masukkan dia ke dalam surga. Dan dengan kata lain, ketika kita dalam hal ini memohon kepada Allah untuk sekedar masuk surga, maka kita dapat peluang masih berkemungkinan masuk neraka. Waliyazubillah, tentu kita tidak ingin masuk neraka walaupun sedetik ya, karena jangan dianggap alah, yang penting mah ujung-ujung masuk surga ya. Kan ada orang yang meremehkan sampai bilang, gua mah di neraka nggak apa-apa, asal masuk surga ujung-ujungnya. Orang-orang seperti ini tentu akan mengalami penyesalan luar biasa. Kenapa? Karena jangan menganggap neraka itu seperti Fear Factor atau challenge-challenge Benteng Takeshi yang bisa dianggap hanya sekedar bagian dari ujian nyali sebenarnya. Tapi ini sungguh sangat mengerikan karena dalam sebuah riwayat Allah dalam hadits qudsi disebutkan Allah memanggil hamba-hambanya, ada hambanya yang paling bahagia di dunia dan hambanya yang paling sengsara di dunia ya. Hambanya yang paling bahagia di dunia yang seumur hidupnya mengalami kebahagiaan, rezeki berlimpah, istri atau pasangan yang menawan, kekayaan yang dimilikinya dan macam-macamnya, maka Allah berikan dia dicelupkan ke neraka sedetik saja, saatan. Maka setelah itu Allah bertanya kepadanya, "Duhai fulan, pernahkah kau merasakan yang namanya kebahagiaan selama di dunia?" Maka orang ini mengatakan, "Duhai Rob, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan selagi dunia setelah diberikan siksaan sedetik itu tadi." Jadi dahsyatnya seperti itu. Termasuk orang-orang yang di dunia merasakan kesialan, hidup apes dan sebagainya, maka disebutkan Allah berikan dia dicelupkan sedetik saja di surga, merasakan wangi surga dan angin surga. Setelah itu ditanya, "Duhai fulan, pernahkah kau merasakan yang namanya ya sengsara selagi di dunia?" Maka dijawab, "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia ya Allah. Ya, aku merasakan kebahagiaan setelah Engkau berikan nikmat dimasukkan dalam surga." Inilah gambaran yang Allah berikan betapa luar biasanya Allah berikan yang pembeda antara surga dan neraka. Nah, ayat ini memberikan sebuah visi yang panjang bahwa seorang muslim yang dicita-citakan itu adalah langsung terbebas di neraka, dengan otomatis dia langsung masuk surga. Ya, jadi pahamilah ya. Dan inilah salah satu tipologi Quran. Quran itu memiliki gambaran bagaimana orang tuh berpikir jauh ya, memiliki visi yang jauh ya. Dan itu kita bisa lihat ya, doa yang diajarkan juga kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selalu dibebaskan dari neraka. Atau selepas sholat ada hadis mengajarkan kita doa Allahumma azinna minanar, Allahumma azinna minanar, Allahumma azinna minanar risaliman. Jadi kita minta berlindung dari api neraka, berlindung dari api neraka. Kenapa? Kalau berlindung dari api neraka, otomatis kita masuk surga. Tapi kalau masuk surga, dapat peluang ke neraka. Dan inilah gambaran
visi yang panjang yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan inilah menjadi harusnya cita-cita kita. Dan itu satu dari sekian ayat Quran yang mengajarkan tentang bagaimana kita punya visi yang panjang. Satu contoh adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dalam doanya, bayangkan ya, Ibrahim waktu jomblo disebutkan punya doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa doanya? Robi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang soleh. Ya, karuniakanlah aku anak-anak yang soleh. Bayangkan, kenapa Ibrahim nggak minta ya Allah berikanlah aku seorang pasangan atau istri yang soleha gitu? Karena doanya Ibrahim ini padat. Ketika dia minta anaknya soleh, otomatis Allah kasih juga istri yang soleha sebagai pengasuhnya. Karena tidak mungkin anak yang soleh tidak memiliki ibu atau pengasuh yang soleha gitu. Jadi ini pintarnya dan cerdiknya Ibrahim dalam meringkas kalimat ya. Jadi kita pun juga begitu. Kalau meminta sesuatu, minta yang lebih tinggi lagi, merangkum hal-hal yang kecil. Makanya dalam doa sapu jagat kan disebutkan Robbana atina fid dunya hasanah, itu merangkum semua kebutuhan kita selagi di dunia. Ya, makanya ya kalau kita lihat Ibrahim ini jomblo yang visioner ya, dia minta bukan sekedar punya istri, tapi dia minta supaya punya anak yang soleh. Inilah pengajaran kita. Termasuk ya kita ini jangan cuma minta ya Allah berikanlah aku rezeki sebulan 1 miliar itu. Itu terlalu rendah ya. Minta sama Allah ya Allah mampukanlah aku untuk bisa bersedekah 1 miliar gitu. Jadi itu contohnya. Kenapa? Kalau orang sudah bersedekah 1 miliar, rezekinya berarti lebih dari itu. Jadi ada orang yang rezekinya 1 miliar tapi sedekahnya ya 100.000 aja masih diumumin harus diumumin namanya. Nah itu salah satu yang menunjukkan betapa kita harus memiliki visi yang panjang yang sejatinya itu adalah salah satu yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, visi panjang kerohanian Muslim inilah yang menggambarkan bahwa ketika kita menjalani keluarga, kita harus punya visi yang jauh. Yang visi itu adalah bagaimana keluarga kita itu bukan hanya menjadi keluarga di dunia, tapi juga menjadi keluarga yang di surga. Visi ini menunjukkan bahwa seorang ayah menunjukkan perhatiannya bagaimana di akhirat mereka pun akan berkumpul kembali, bukan hanya di dunia saja. Karena kalau berkumpul aja di dunia, ya menunjukkan keluarga ini ya hanya bertahan lama, sementara doang. Tapi kalau berkumpul nanti di akhirat, Masya Allah, menunjukkan bagaimana sang ayah sudah sukses sebagai kepala keluarga. Dan itulah harusnya visi seorang ayah. Visinya bukan hanya bagaimana berusaha untuk memiliki rumah di dunia, memiliki kendaraan, memiliki yang namanya jabatan, tapi visi yang paling jauh adalah menjadikan hubungan antara ayah dan anak atau suami istri ini atau ibu dan ayah hubungan yang abadi, yaitu sekeluarga sesurga. Jadi bukan lagi berkata ya kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Ya, itu kalimat yang udah basi. Yang harusnya kita ganti adalah kita akan bersama bahkan setelah maut pun kita akan selalu bersama. Maut pun tak bisa memisahkan kita. Maksudnya kita akan bersama dan terus bersama bahkan setelah maut terjadi pada diri kita. Inilah gambaran yang menunjukkan bagaimana kita bisa menjalankan peran yang disebut keluarga yang kita inginkan tadi. Nah, untuk menjalankan 3 peran itu, untuk menjalankan visi akhir yang kita sebut dengan sekeluarga terbebas dari neraka alias masuk surga tanpa harus terasik neraka, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui yang membuat bagaimana kita bisa menjalankan peran tersebut. Apa saja tahapan yang dimaksud? Tahapan yang pertama adalah jadikanlah keluarga kita atau almaskan, yaitu keluarga dalam hal ini berkumpul, itu menjadi tempat yang menyenangkan. Rumah menjadi tempat yang membuat penghuninya betah. Rumah menjadikan bagaimana seluruh anggota keluarga merindukan pulang. Bukan karena fasilitas yang megah, fasilitas yang besar yang dimilikinya, tapi juga disebabkan bagaimana seseorang itu merasakan pada saat itu dia benar-benar menjadikan keluarga itu ada tempat dia untuk merasakan pulang. Karena fenomena yang terjadi hari ini adalah ketika rumah itu tak lagi dirindukan. Dan kita sudah pernah bahas, petaka pertama pengasuhan adalah ketika rumah tak lagi dirindukan. Jadi ketika suami udah jarang pulang, ayah jarang pulang, ya termasuk anak, ya lebih banyak nongkrong di luar, maka itu adalah musibah yang terjadi di dalam pengasuhan yang akan membuat
sendi-sendi kehidupan rumah tangga menjadi rusak. Ya, ingat, setan-setan khususnya berkeliaran di malam hari merusak sendi-sendi keluarga. Makanya kita diminta berdoa. Doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yaitu surah Al-Falaq yang rutin kita baca Al-Quran, yaitu adalah surat yang mengajarkan kita berlindung khususnya dari kejahatan malam, ya, dan yaitu kejahatan malam maksudnya adalah yaitu ketika malam hari penghuni rumah itu lebih banyak betah keluyuran di luar rumah. Keluyuran luar rumah itu membuat akhirnya malam hari itu jadi tempat dimangsanya pikiran kita, jiwa kita, iman kita dengan apa yang dirusak oleh sekitar kita. Nah, inilah salah satu petaka yang mungkin harus kita pahami dan kita hindari. Karena itulah diantara yang membuat kita harus aware adalah bagaimana kita membuat rumah menjadi rumah yang dikangenin, rumah dirindukan. Ya, dan rumah dirindukan ada rumah yang penghuninya itu benar-benar terkoneksi ya diantaranya, bukan penghuni yang saling cuek atau saling egois ya. Makanya momentum Ramadan ini yuk kita maksimalkan hal-hal yang membuat kita merasa aman, merasa nyaman antara penghuni rumah. Di antaranya adalah bagaimana magnetnya itu bukanlah dengan dalam hal ini segala hal yang berkait dengan materi. Membuat rumah dirindukan itu bukan dengan membuat WiFi yang membuat anak nggak kemana-mana. WiFi justru bisa jadi musibah ketika anak mungkin nggak keluyuran offline tapi keluyuran online. Apa itu keluyuran online? Yaitu ketika anak-anak lebih betah dia berada di internet atau WiFi yang membuat kadang-kadang larut malam dia dalam hal ini orang lain sudah tertidur dia terjaga, dan ini adalah salah satu musibah juga yang harus kita antisipasi sebab ketika anak-anak sudah mulai begadang maka akan mempengaruhi jam biologisnya sehingga ada kemungkinan dia akan melalaikan waktu subuhnya, dan bahkan kalaupun dia misalnya sholat subuh ada kemungkinan dia tidur lagi, padahal setelah disabdakan dan juga disyaratkan para ulama bahwa di antara yang harus kita biasakan adalah membiasakan terjaga di waktu subuh, karena untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan atau keberkahan yang ada di dalam rumah, jagalah dengan menjaga supaya terjaga di waktu subuh. Rasulullah SAW mendoakan umatnya khusus dalam hal ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkalah umatku di pagi harinya. Makanya di antara PR kita adalah bagaimana membuat waktu subuh itu menjadi waktu yang orang-orang itu merasa nyaman dan bahagia untuk dalam hal ini bangun, terjaga, dan aktif di waktu tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya anak-anak difasilitasi WiFi dengan segala kelengkapannya, bahkan dia tanpa limit, tanpa batas, malam-malam ada waktu yang dianggap mereka waktu yang pas untuk mereka terjaga, entah itu nonton atau browsing, dan kita tahu kalau udah keluyuran malam-malam di dunia maya sangat rentan mereka melakukan atau terjebak ya kepada hal-hal yang dilarang seperti situs-situs yang terlarang atau hal-hal yang membuat akhirnya mereka terperosok dalam kemaksiatan. Inilah diantara yang harus kita waspadai, sehingga yang dimaksud membuat rumah menjadi rumah al-ma'wa atau al-maskan yaitu rumah yang sejatinya fokus kepada upaya membangun relasi bagaimana antara suami istri atau orang tua dan anak. Bagaimana anak merasa nyaman, diantaranya adalah membiasakan kebutuhan batinnya untuk dipelihara, diantaranya intensitas ngobrol yang harus dijaga. Makanya ini ada momen kalau kita manfaatkan Ramadan, insya Allah kita bisa membangun kembali kehangatan. Momen itu apa? Momen itu adalah yaitu ketika kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk makan bersama di waktu sahur dan waktu buka. Katakanlah kalau waktu buka kita sulit untuk misalnya makan bersama karena mungkin jadwal buka bersama juga padat ya, karena kan apalagi kita di era sekarang ini terkoneksi di grup WA kan banyak banget, mulai dari alumni playgroup gitu, alumni TK gitu ya, alumni SD sampai semuanya, sehingga kadang-kadang ada ajakan buka bersama gitu. Sementara untuk yang sahur saya pikir jarang ya, ada orang jarang makan sahur bersama. Nah, sahur adalah waktu yang kalau kita maksimalin aja itu bisa memberikan pengaruh kalau kita rutinkan dalam hal ini ya selama 30 hari aja. Minimal kita konsep sahur yang benar diajarkan oleh Nabi. Di antaranya kan gerakan yang sekarang munculkan di daerah di atau luar negeri itu kan untuk mencegah bagaimana keluarga itu rusak, yaitu back to dining table ya, kembali ke meja makan. Hari ini kita dapati orang sudah jarang makan bersama dengan pasangan, malah jarang makan bersama dengan anak.
Sementara makan bersama adalah sunnah Nabi yang akan menurunkan keberkahan. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud ya mengatakan menegur para sahabat yang terbiasa makan sendiri-sendiri. Kata Nabi, "Fajtami'u ala tu'amikum." Makanlah kalian bareng-bareng kata Nabi. Wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fih. Sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Jadi Nabi menyuruh tuh makan bareng. Ya. Jadi jangan biasain itu untuk kita makan sendiri. Nah, sahur ini momen sakral untuk menghubungkan kembali pintu rumah supaya menjadi rumah al-ma'wa tadi al-maskan, yaitu koneksi antara anggota itu semakin kuat sehingga penghuni ingin selalu terhubung dan betah berada di rumah. Makanya diantaranya adalah makan bareng itu harus diniatin banget ya. Jangan sekali-sekali kita mengkhianati. Misalnya maaf nih, para bapak-bapak yang kadang-kadang Ramadan masih ada kerjaan sampai lembur, kemudian khawatir nggak sahur, justru jam 2-an ya makan sendirian, kemudian bilang sama istrinya, nanti kamu sahur sendirian aja ya. Aku kayaknya nggak sahur, aku udah makan duluan. Ini justru menghilangkan apa yang menjadi kebutuhan kita di bulan Ramadan, terkoneksi di meja makan, yaitu yang membuat kita makin akrab. Justru inilah hilangnya di antara keberkahan dalam rumah, yaitu pada suami malah makan duluan, meninggalkan anggota keluarganya. Atau ini juga salah satu nasihat buat para muslimah yang kadang-kadang dengan alasan haid nggak mau ya dalam hal ini ikut makan bareng. Mama lagi haid ya. Ya kamu aja dulu sama papa deh, lagi udah disiapin, udah dipanasin doang. Ini salah satu hal yang justru tidak disadari oleh sebagian besar muslimah. Makanya Lajnah Daimah, kumpulan para ulama dari ulama-ulama senior dari Saudi memfatwakan bahwa wajibnya atau dianjurkannya para muslimah ya untuk mengikuti dalam hal ini makan bersama alias sahur meskipun dalam keadaan haid ya, dalam rangka apa? Untuk membangun kembali bonding. Maka inilah kenapa di antara hal yang harus pahami. Nah, disebut makan bersama yang akan membangun koneksi sehingga membuat para penghuninya merasa dekat dan nyaman kalau kita dicirikan dari 5 hal. 5 ya. Yang pertama, makan bersama kata para ulama cirinya wujuhu ala tu'am, menghadap ke makanan. Bukan makan bersama ya makan di sini kita sambil nengok gitu ke TV atau mojok di rumah. Bukan. Hidangan di depan hidangan di mana kita mengelilingi itulah disebut wujuhu ala tu'am, itulah makan bersama. Jadi kalau misalnya kita tidak menghadap atau bahkan menyendiri, mengambil makanan, kemudian kita menyendiri, makan di depan TV, maka ini bukan makan bersama walaupun dilakukan di waktu yang sama. Maka inilah yang membuat keberkahan hilang dan koneksi juga hilang. Yang kedua, sebut makan bersama adalah ketika kita membiasakan diri sepiring bersama atau segelas bersama. Ya itulah yang dipraktikkan Nabi. Ya, makanya kalau kita sewadah bersama, ambil, boleh kita makan langsung lewat tersebut atau kita pakai ke piring-piring kecil juga boleh. Itulah dianjurkan oleh para ulama. Makan bersama itu ya, dan mungkin ada yang agak jijik gitu ya, tangannya ketemu sama tangan dia belum tentu bersih. Tapi kita tahu Nabi pun mempraktikkan dan sahabat dan itu adalah sunnah mengakrabkan. Maka apalagi kalau antara suami istri ya menyisakan minum, Nabi pun menyisakan. Kalau minum disisakan buat istrinya atau istrinya minum diberikan. Jadi jangan mengabaikan hal ini. Yang ketiga disebut makan bersama adalah ketika kita dalam hal ini ya saling mencicipi makanan dari sepihak lainnya, yaitu misalnya kita cobain masakan istri atau makanan istri, cobain ya dek gitu. Nah istri jangan pelit itu, enggak punya aku gitu. Ingat kita sedang berusaha membangun keakraban dan itulah diantara yang Rasul ajarkan, makan bersama itu saling mencicipi. Yang keempat, tidak ada media ya, tidak ada penghalang seperti handphone, ya, tidak ada penghalang seperti maaf ya misalnya baca Quran pun dengan bawa mushaf di situ juga bukan hal yang elok kata para ulama. Sesuatu itu harus sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai mentang-mentang ingin disebut cap so alim, so hebat itu kita dalam hal ini ya malah lupa kalau ada saatnya kita makan, ada saatnya kita baca buku, baca Quran. Jadi amalan terbaik di meja makan ya bukannya baca Quran, bukannya baca buku, bukannya main handphone, tapi yang nanti yang kita bahas yaitu yang kelima, yaitu adalah ngobrol. Di yang kelima, salah satu indikasi bahwa di antara kita itu adalah terjalin keakraban kalau saling ngobrol, ya tahadas ma'hum. Maka kalau kita membangun ini, insya Allah rumah kita menjadi al-ma'wa atau al-maskan. Maka obrolan pun harus dibangun obrolan yang menyenangkan. Yang obrolan itu nggak harus serius. Karena ada kaidah dalam rumah tangga itu,
bicara yang tidak penting itu penting. Jadi kita harus paham bicara yang tidak penting itu penting. Jadi mentang-mentang karena kita ustaz setiap omongan selalu pakai ayat, selalu bukan. Karena Nabi pun mengatakan kullu syai'in laisa lahu fihim dzikrillah la'ibun wa lahwun illa mula'abat rajul ma'ahlihi. Ya kata Nabi, ya segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia belaka kecuali ya canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seorang pada keluarga, omongan-omongan yang mengakrabkan, walaupun itu nggak penting tapi menjadi penting, makanya sesekali kita boleh nanya atau makanan favorit, cerita tentang hal-hal yang nanti buka itu yang enak di mana gitu. Contohnya menu-menu favorit sebagainya. Itu yang pertama, rumah sebagai madrasah, rumah sebagai al-ma'wah. Kemudian rumah disebut sebagai salah satu tahapan berikutnya rumah sebagai madrasah, rumah sebagai tempat belajar. Makanya momentum Ramadan menjadikan kita untuk saling belajar, membiasakan diri untuk saling ya duduk halakoh, ya ada ayah yang membaca Quran atau ibu dan sebagainya, maksudnya mentadaburi. Rumah yang menjadikan nilai-nilai dasar itu ada dalam rumah yang membuat keluarga itu punya nilai, maka dia telah menjalankan fungsi sebagai madrasah. Anak-anak tidak hanya mendapatkan orang tua yang asik, tapi orang tua yang bergizi. Karena kalau orang tua asik tapi nggak ada gizinya, itu orang tua ciki. Ya. Orang tua ciki itu asik tapi nggak ada gizi. Makanya kita pengen jadi orang tua yang asik, tapi juga ada gizinya sehingga orang tuanya asik, senang ngobrol yang enak-enak gitu ya. Tapi juga di salah satu kesempatan sering menceritakan hal-hal yang memberi inspirasi buat anak. Itu adalah fungsi rumah al-madrasah. Yang berikutnya yang ketiga, karena waktu kita terbatas, rumah sebagai yang kelima, yang ketiga adalah rumah sebagai al-markas, ya, seluruh keluarga sebagai al-markas. Apa itu? Bahwa sebuah keluarga diangkat sebuah sampai kepada kondisi yang ideal ketika dia sudah menjadikan bahwa saat ayah, bunda, dan anak memiliki yang namanya keinginan yang sama dalam beramal soleh, yaitu rumah sebagai proyek kebaikan. Jadi ayah memiliki proyek yang didukung oleh istri dan anak-anaknya, sehingga inilah puncak dari hebatnya sebuah hubungan dan keluarga. Mereka punya amal soleh yang digarap bareng-bareng. Ya seperti Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk meninggikan Ka'bah, kemudian Ka'bah berdiri selepas Ibrahim wafat, Ismail menugaskan anak-anak untuk melayani tamu-tamu yang berhaji, dan itu diteruskan sampai anak cucunya. Maka itu menjadikan proyek. Maka kalau kita ingin menjadi keluarga yang benar-benar memiliki visi yang jauh, visi akhirat, puncaknya adalah jadikan keluarga al-markas, yaitu punya proyek bareng, punya keinginan bareng untuk membangun yang namanya membangun namanya proyek bareng-bareng. Misalnya di bulan Ramadan ini bikin proyek bagi nasi buka bareng gitu ya. Anak mendata, ibu yang memasak, ayah yang mendistribusikan, seperti itu. Semoga ini bisa memberi manfaat. Karena waktu yang membatasi sudah pukul 12.55, itu bisa kami sampaikan. Kami serahkan kalau memang ada diskusi sebentar saja ke Ustadz Hadat Riono. Kalau tidak, itu aja yang bisa kami sampaikan. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.